Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to Bedtime Story Podcast. Dan untuk episode yang kali ini saya pengen bahas mengenai relapse atau tentang penyakit mental yang kumat lagi. Dan ini ada kaitannya dengan konten saya di sosial media sebelumnya karena saya pernah posting sebuah konten yang untuk teman-teman yang belum lihat, saya akan bacakan kurang lebih kontennya seperti ini. Hidup dengan depresi yang didiagnosa secara klinis itu bukan garis finish. Itu malah awalnya, perjalanannya, menuju yang kita sebut pulih. Pulih dari apa yang menahan kita untuk menunda melakukan apapun yang dulu kita prioritaskan. Pulih dari rasa letih yang entah datang dari mana dan bertahan seakan selamanya. Pulih dari pikiran bahwa kita tidak berharga. Ya intinya pulih dari ilusi itu dan itu adalah perjalanan dan perjuangan. Nggak apa-apa lelah, nggak apa-apa capek, asal kita sudah punya support system yang membantu kita. Kurang lebih kontennya seperti itu dan itu saya share di Instagram saya @wisnukumoro dan juga di Twitter, di Threads dan di tempat-tempat lainnya juga saya share dan mendapatkan banyak pertanyaan yang kurang lebih mirip, yaitu adalah pertama, apakah depresi itu memang bisa kumat lagi ya? Bukannya kalau sudah berobat itu lantas sudah tidak akan kembali ke kondisi awal? Saya nggak tahu dengan orang lain, tapi saya itu memang didiagnosa secara klinis. Saya mengalami depresi dan saya merasakan yang namanya kumat atau saya nyebutnya relapse gitu. Gejala-gejala yang awal depresi saya alami, saya masih rasakan sampai sekarang. Tapi memang ada perkembangannya, ada perbedaannya dibandingkan dulu ketika saya belum bertemu dengan para profesional yang membantu saya bertemu psikolog, saya bertemu psikiater. Sebelum bertemu mereka, apa yang saya alami bisa dibilang lebih parah daripada apa yang terjadi sekarang. Jadi apakah membantu? Sangat membantu ketika bertemu dengan memang orang yang ahli dan profesional di bidangnya. So, saya mengencourage atau mengajak orang-orang jangan melakukan diagnosa sendiri atau self-diagnose. Lakukanlah diagnosa yang secara klinis dan itu memang dilakukan oleh profesional yang sesungguhnya bisa melakukannya gitu. Dan apakah dalam satu kali ketemu, satu sesi lantas masalah selesai? Tentu tidak. Karena psikolog maupun psikiater tidak menyelesaikan masalah kamu. Mereka hanya membantu kamu untuk lebih mudah menyelesaikan masalah kamu. Kalau memang masalahnya itu perlu diselesaikan. Karena kadang masalahnya adalah diri kita sendiri. Itu adalah hal yang paling jarang orang sadari. Kadang kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan hal-hal di luar, menjadi masalah bagi kita gitu. Padahal masalahnya itu diri kita sendiri kadang-kadang. Sometimes we are the problem. Jadi ya itu membantu saya untuk menyadari banyak hal, membuat saya lebih mindful terhadap apa yang terjadi sama saya. Dan kapan saya akan menjadi pulih? Kapan pulih itu akan datang? Saya akan berobat sampai kapan? Jawabannya adalah saya nggak tahu. Saya beneran nggak tahu sampai kapan. Tapi saya percaya. Saya percaya kalau pulih itu ada di ujung jalan dari perjalanan yang sedang saya tempuh sekarang. Karena keyakinan itu, harapan itu, keberadaan dari harapan itu aja sudah membuat saya lebih pulih. Karena saya itu mengidap depresi, di mana depresi itu ciri paling utamanya adalah menghilangkan harapan, menghilangkan keberhargaan hidup. Dan ketika saya berharap pulih itu aja ada, sebenarnya depresi saya itu sudah berkurang. Gitu. Jadi saya percaya pulih itu akan ada suatu hari di dalam satu titik hidup saya merasa pulih. Dan ketika saya sudah mencapai titik itu, saya yakin juga saya tidak akan berhenti untuk belajar mengenal diri saya, belajar untuk lebih mindful lagi. Jadi ini sebuah perjalanan yang bisa dibilang mungkin tanpa akhir, tapi saya tidak akan sesali. Dan yang terpenting juga dari konten saya itu yang saya bahas adalah tentang support system. Dan ini yang membuat semuanya jadi berbeda. Ketika saya kumat lagi, itu tidak sama seperti kumat yang dulu. Karena sekarang saya punya sistem. Dan sistemnya itu di-upgrade terus-menerus. Jadi saya mungkin akan mengalami crash ibaratnya. Semacam teknologi akan mengalami lag gitu. Mengalami hal yang sama dengan yang sebelumnya. Karena dalam hidup kita nggak tahu kita akan menghadapi apa. Dan ketika kita crash, kita mengalami error gitu ya,
ternyata kita punya support system yang sudah di-upgrade. Jadi kita sekarang tahu kalau kita sedih, kita marah, kita merasa tidak nyaman di dalam hati dan di kepala, kita kemana? Kita melakukan apa? Gitu. Jadi seandainya pun kita overthinking dengan banyak what if, bagaimana kalau seandainya terjadi ini, dan ini? Saya menambahkan what if itu, dan ini disarankan oleh psikolog dan juga psikiater saya. Saya tambahkan what if-nya. Jika seandainya terjadi hal yang tidak saya inginkan, maka saya akan melakukan, nah, jadi ada lanjutannya lagi. Bukan hanya berhenti di what if-nya doang, tapi ada lanjutannya lagi. Dan itu adalah upgrade dari sistem yang sebelumnya ada. Sebelumnya saya kalah di what if-nya doang. Bagaimana kalau seandainya begini? Dan berhenti. Dan saya larut di situ. Tapi sekarang saya sudah upgrade, jadi ketika saya membayangkan kalau itu terjadi, berarti saya akan melakukan ini. Dan itu ada upgrade yang berikutnya. Kemudian ada lagi upgrade lainnya. Saya akan melakukan ini dengan durasi yang lebih cepat. Jadi makin lama, saya akan makin latihan. Otak saya akan semakin terlatih, badan saya akan semakin terlatih. Jadi setiap saya mengalami yang disebut kumat, saya akan lebih merasa baik secara lebih cepat, dan saya akan lebih baik-baik saja ke depannya. Dan itulah yang terjadi kalau orang yang depresinya kumat, atau mungkin bukan cuma depresi, mungkin bipolarnya kumat, atau mungkin penyakit mental lainnya kumat, sebenarnya itu yang akan terjadi. Karena kita tidak bisa mencegah kumat itu datang kembali, tapi kita bisa membuat sebuah sistem agar kumat itu jadi terkendali, jadi lebih cepat terkendali, dan perlahan-lahan melatih otak kita, melatih badan kita, agar kalau itu kembali, kita bisa lebih cepat lagi menanganinya dengan diri sendiri. Jadi, ya kurang lebih itu yang bisa saya share di podcast kali ini. Mungkin jatuhnya nih singkat dan padat sekali ya episodenya, tapi itulah yang pengen saya share di episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di Bedtime Story Podcast berikutnya.